Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat. Kembali lagi di mata kuliah kewirausahaan. Nah, di minggu kedua ini pokok bahasan yang akan kita pelajari adalah tentang cara berpikir kreatif dan inovatif. Seperti judul mata kuliah yang kalian ambil, tidak hanya kewirausahaan saja ya, tapi ada kreativitas, inovasi, dan entrepreneurship. Kenapa seperti itu? Karena yang namanya wirausaha membutuhkan karakter kreatif dan inovatif. Jadi dua hal itu tidak bisa dipisahkan. Tiga hal ini ya tidak bisa dipisahkan karena selalu berkesinambungan. Tidak bisa jadi seorang pengusaha yang hanya itu saja pola pikirnya ya, apalagi untuk era yang sekarang ini. Itulah kenapa penekanan di mata kuliah ini agak sedikit berbeda dengan mata kuliah kewirausahaan yang biasa. Lalu apa bedanya dengan jenis kewirausahaan yang tipe digital ya, kewirausahaan digital? Ada juga mata kuliah seperti itu. Tapi intinya mata kuliah entrepreneurship ini memberikan wawasan kepada Anda atau kita semua tentunya ya yang ingin belajar tentang entrepreneurship terkait dengan dunia usaha. Bagaimana caranya kita mengetahui situasi dunia usaha saat ini, apa saja karakter-karakter yang wajib dimiliki dan dilatih, jiwa seperti apa yang sukses pada akhirnya bisa membentuk seseorang jadi seorang pengusaha gitu, dan juga bagaimana cara menuju ke sana, ke mimpi ingin jadi pengusaha. Sebenarnya yang namanya pengusaha itu hampir sama istilahnya dengan entrepreneurship ya. Bedanya hanya di creating value process. Creating value process itu adalah proses bagaimana menciptakan suatu produk sehingga produk tersebut memiliki nilai tambah yang berbeda dibandingkan produk sebelumnya ya. Itu entrepreneurship. Sedangkan kalau pengusaha itu menjual barang gitu ya dengan harga yang berbeda dengan harga beli, tapi jenis barangnya sama, value-nya sama ya. Sedangkan entrepreneurship itu berbeda. Itu bedanya. Nanti saya akan jelaskan lebih lanjut lagi ya, semisal nanti ada pokok bahasan yang masih menyinggung tentang hal tersebut. Tapi di minggu ini saya ingin fokus dulu bagaimana membentuk sikap, jiwa, dan pola pikir yang kritis, kreatif, juga berbeda. Kreatif sendiri itu sebenarnya adalah sebuah kemampuan, sebuah keterampilan ya. Kreatif itu jiwa sebenarnya, lebih tepatnya jiwa atau kemampuan memiliki suatu daya cipta untuk berkreasi atau creating something. Jadi kata kunci dari kreatif ini adalah creating something new. Itu adalah kreatif yang definisi sederhana gitu ya, menciptakan sesuatu yang baru. Sedangkan bagaimana proses penciptaan itu sendiri gitu, apakah modifikasi dan menambahkan satu hal yang berbeda dibandingkan benar-benar yang berbeda sekali total ya, tidak memodifikasi, itu apakah termasuk sebuah inovasi? Jawabannya adalah iya. Ya, ada dua jenis inovasi sebenarnya ya kalau dilihat dari secara umum. Menciptakan hal yang benar-benar tadinya tidak ada jadi ada, atau yang sudah ada dikembangkan lagi, hanya ditambahkan sedikit hal baru, akhirnya jadi sesuatu hal yang berbeda, di branding lagi dengan nama yang lain, itu jadi sebuah hal baru yang disebut dengan produk baru. Itu juga masuk kategori inovasi, menambahkan satu poin saja yang berbeda di produk sebelumnya dan itu diklaim jadi produk baru, itu juga masuk dalam kategori inovasi. Nah, kemampuan bisa merubah, bisa menciptakan yang tadinya tidak ada jadi ada, itu disebut kreativitas.
Jadi setiap orang sebenarnya punya jiwa kreatif, jiwa menciptakan hal-hal yang tadi tidak jadi ada. Internet juga tadinya tidak ada, handphone tidak ada gitu ya. Dulu semuanya pakai telepon rumah atau pager dulu ya, kirim pesan. WhatsApp dulu nggak ada, sekarang jadi ada. Ini adalah buah dari sebuah kreativitas, buah dari jiwa-jiwa kreatif di mana orang peradaban sudah semakin berkembang. Sedangkan kreatifnya dari seorang pengusaha itu seperti apa sih? Kreatifnya seorang pengusaha itu kreatif dalam mensiasati usaha yang dia sedang geluti. Kreatif dalam hal menjalankan bisnisnya agar tetap bertahan dan punya profit yang bisa sesuai dengan target ya. Bukan berarti kita udah punya usaha terus tidak bertahan gitu ya, terus besoknya sudah kolaps misalnya. Yang namanya sustainabilitas sebuah produk dan sebuah usaha itu perlu diperjuangkan. Caranya ya perlu siasat, tadi salah satunya siasat untuk terus menciptakan hal-hal yang kreatif di organisasi, di produk itu sendiri, di manajemen, dan di berbagai lini gitu ya. Itu adalah kreatif. Nah, kita fokuskan lagi, kreatif secara umum itu memang menciptakan hal-hal yang baru gitu ya. Daya menciptakan hal-hal baru. Dan daya itu nanti akhirnya menimbulkan suatu hal yang inovatif, hal-hal yang berbeda. Inovatif itu menciptakan tapi hal yang berbeda, yang lebih spesifik lagi yang tadi tidak ada, dan ini menjadi sebuah eureka atau hal-hal yang sebuah hal baru ya, hal baru tapi kategorinya lebih tinggi lagi gitu, bukan lebih tinggi lagi, yang tadinya tidak terfikirkan, itu disebut inovatif ya. Nah, kalau kreatif dalam bisnis atau dalam usaha itu bisa dijabarkan ada 5. 1, kreatif dalam membuat usaha baru, atau juga kreatif dalam marketingnya. Marketingnya itu dalam artian mengiklankan ya, bagaimana kreativitas membuat iklan yang menarik, mencari endorser yang pas, yang memang image-nya cocok dengan produk tersebut, bagaimana membuat desain dari jalan cerita iklan, itu juga bagian dari kreativitas marketing produk. Dan yang ketiga, kreatif dalam pengemasan produk atau packaging ya, berbagai macam bentuk produk yang menarik walaupun dalamnya sama-sama hal yang biasa, misalnya kita lihat di toko-toko, tapi misalnya packagingnya unik dan juga kualitasnya berbeda, itu sudah jadi sebuah diferensiasi. Yang keempat, kreatif dalam menciptakan merek. Merek itu adalah bagaimana menempatkan sebuah nama produk bisa akhirnya terus terkenang dalam pikiran konsumen. Itu hal yang cukup jadi PR buat para pengusaha. Bukan berarti pengusaha itu adalah bisa menciptakan suatu produk terus produknya berbeda selesai, tidak. Tapi bagaimana produk itu punya nama dan namanya itu terus melekat di pikiran calon konsumen maupun pelanggan setia, itu juga PR ya. Bagaimana kita jadi seseorang pribadi itu tidak hanya eksis, tapi eksistensi kita itu dikenang. Dan ketika orang tahu nama kita, oh bahwa kita ini terkenal orang yang dermawan misalnya, orang yang bijaksana. Jadi label-label itulah yang disebut dengan merek kalau di suatu produk. Begitu ketika kita mendengar kata Garuda Indonesia misalnya, apa yang terlintas di pikiran ya? Misalnya maskapai yang eksklusif, maskapai yang safety first misalnya, yang terkenal on time, yang excellent service dan sebagainya. Itu kan pikiran-pikiran yang muncul itu terkait ketika mention sebuah produk, itulah yang disebut dengan merek. Apa yang Anda pikirkan tentang Apple misalnya, ketika saya bertanya
pada Anda apa yang Anda terlintas di pikiran ketika mendengar kata produk Apple atau iPhone misalnya gitu ya. Oh, produk high end, produk untuk orang-orang yang statusnya level menengah ke atas gitu ya, karena memang harganya di atas rata-rata. Oh, produk dengan kualitas yang oke punya misalnya ya, jadi yang punya juga orang kalangan tertentu. Jadi kalau orang pakai itu otomatis akan jadi orang yang punya status sosial yang berbeda misalnya. Itu adalah suatu kekuatan dari brand. Lalu yang kelima, kreatif dalam mengatasi masalah. Masalah di sini bahwa produk itu bisa menjadi sebuah solusi dari problem yang ada. Misalnya saat ini problem yang sedang berkembang kan terkait dengan imunitas, terkait dengan bagaimana protokol kesehatan tetap terjaga. Jadi banyak sekali produk yang berkaitan dengan hal tersebut, dari mulai suplemen, mulai dari masker ya, iklan di TV juga udah mulai macam-macam ya yang berkaitan dengan hal-hal yang bersifat menjaga kesehatan. Itu ya, itu adalah kreatif. Tapi bagaimana setelah menciptakan satu produk yang solutif atas suatu jawaban masalah, tapi di satu sisi juga harus kreatif. Misalnya semua saat ini lagi jualan produk masker, tapi masker yang kreatif yang seperti apa gitu ya, jiwa-jiwa apa yang harus ditampilkan ketika bisa menciptakan suatu produk kreatif gitu ya. Bagaimana bisa berpikir kreatif dan produk apa yang berhasil diciptakan gitu ketika semua orang sama-sama jualan masker. Nah, ini yang perlu dipikirkan lagi, dianalisa lebih dalam. Lalu ada juga tips untuk mengasah kreativitas. Nah, bagaimana caranya kita sebagai pribadi ya, misalnya suatu saat cita-cita kita adalah punya usaha nih, gimana cara untuk berpikir kreatif atau bisa muncul jiwa kreativitas kita. Pertama itu harus tahu tujuan supaya menciptakan ide itu lebih jelas lagi. Misalnya Mas Nadiem ya, Pak Nadiem Makarim itu ketika dia bercerita di bukunya tentang Gojek ya, penciptaan Gojek, pertama kali punya ide Gojek itu kan awalnya dari melihat sebuah masalah ketika terjebak macet di Jakarta gitu. Susah sekali untuk mendapatkan angkutan gitu ya, ketika udah macet kan stuck kalau di Jakarta tuh, nggak bisa kemana-mana, mau jalan jauh ke bandara misalnya. Nah, kalau misalnya itu bisa dijembatani dengan cara di calling dan dia datang dan itu jadikan sebuah bisnis, kira-kira apakah tidak mungkin gitu ya? Ternyata itu hal yang mungkin. Bisa saja yang namanya transportasi itu di booking duluan by phone, by internet ya, di manage dengan baik dan dikembangkan dengan skala lebih besar dan tertata. Itu adalah cita-citanya. Lalu apa yang terjadi? Semua orang sekarang tidak ada yang tidak punya aplikasi Gojek. Nah, dari suatu ide itu tujuannya adalah untuk menyelesaikan masalah, yaitu bisa memudahkan orang untuk melakukan sebuah mobilitas gitu ya, berpindahan tempat dengan gadgetnya masing-masing, dimanapun, kapanpun, dan siapapun bisa gitu, di waktu apa saja gitu, bisa dengan mobil ataupun motor. Nah, situlah kreatif itu adalah dengan mendasari atau didasari dari tujuan. Lalu yang kedua, bagaimana mengasahnya? Dengan mempelajari kemampuan fundamental yang diperlukan. Nah, fundamental yang di sini yang dimaksud adalah kemampuan basic kita sendiri. Kalau tadi saya contohkan Gojek misalnya, kemampuannya adalah sebenarnya bukan IT ya, kalau nggak salah, jadi kayaknya bukan IT deh. Tapi dia juga harus memahami tentang transportasi gitu. Dia juga harus memahami tentang bagaimana susahnya atau trafficnya di Jakarta, rumitnya seperti apa, dan kemampuan dia yang terkait dengan mobilitas orang atau juga terkait dengan masyarakat ya di Indonesia itu seperti apa sih gitu yang diinginkan. Jadi dia harus paham tentang psikologi masyarakat Indonesia. Jadi kemampuan dasar itu harus dimiliki. Misalnya kita ingin jualan fashion, pakaian, otomatis kita juga harus ngerti
tentang fashion saat ini yang berkembang, atau juga selera fashion orang Indonesia, atau bahkan selera atau style untuk pasar tertentu yang ada di Jogja misalnya, atau yang ada di Bandung. Nah, otomatis nanti idenya juga harus mengikuti dengan kemampuan itu, gitu ya. Jangan sampai kita ingin jualan yang kita sendiri tidak belajar atau tidak punya knowledge tentang hal tersebut. Itu sangat berbahaya. Otomatis kita harus memperkaya diri dulu dengan hal-hal yang ingin kita terjun ke situ. Itu yang dimaksud dengan tips untuk mengasah kreativitas kita. Kreatif tidak cukup hanya muncul ide, tapi juga harus butuh sebuah knowledge basic. Yang ketiga, harus fokus pada aktivitas kreatif. Nah, di sini ini penting. Ini adalah bagaimana mengasah kita untuk terus berada di circle-circle lingkungan yang menuntut kita menjadi orang-orang berjiwa kreatif. Jadi kebiasaan sehari-hari yang kita lakukan itu sudah merupakan cara dan metode pembelajaran supaya kita ikut jadi kreatif. Jangan tenggelamkan dirimu di lingkungan orang yang jiwanya atau vibrasinya tidak kreatif. Cari orang yang pikirannya terus berkembang, suka berdiskusi banyak hal yang berbeda, yang pengetahuannya luas, dan jadikan dia teman kita brainstorming atau berpikir di luar pada umumnya gitu ya. Jadi kalau bisa cari teman yang memang aktivitasnya seperti itu. Lalu yang keempat ada zona nyaman. Zona nyaman ini semua orang pasti mengalami ya, dan sungguh tidak bisa dikatakan ini hal yang mudah keluar dari zona nyaman. Nah, zona nyaman yang dimaksud adalah zona rebahan kalau untuk usia Gen Z ya, di bawah saya milenial. Nah, kalau milenial zona nyamannya adalah kalau sudah yang kerja ya, rata-rata menghabiskan uang untuk entertainment ya, seperti traveling gitu ya. Ada weekend dikit, kita keluar kota, jalan, nonton film misalnya gitu ya, makan misalnya. Nah, itu zona nyaman. Jadi menghabiskan uang untuk eksistensi dan menikmati hidup, itu nyaman. Jadi kita lupa untuk investasi ya, untuk investment yang seharusnya itu bukan zona nyaman, tapi kita harusnya melakukan itu. Nah, itu yang akan bikin kita kreatif sebetulnya. Tapi kita lebih senang untuk nonton misalnya, atau hanya sekedar makan, mencoba makanan yang A, restoran B, restoran C, karena kalangan milenial sekarang kan banyak yang usia kerja, baru newbie masuk kerja, jadi udah dapat duit sendiri, merasakan gimana nikmatnya dunia gitu ya, gemerlapnya dunia, fasilitas dunia. Nah, ini harus keluar dari situ dengan cara tadi dibuat tidak nyaman, bagaimana berinvestasi gitu ya. Kalau untuk Gen Z atau teman-teman sekalian yang saat ini kalian ada di posisi itu, bagaimana keluar dari zona nyaman, memang lihat ke atas tadi ya, fokus pada aktivitas kreatif, cari teman yang memang bisa bantu kamu berpikir kreatif, dan kamu ada di energi yang terus bergerak, orang-orangnya suka baca buku, suka berdiskusi hal-hal seperti itu gitu ya, jadi biar ketularan ya. Terus dia juga suka organisasi, jadi organisasi itu penting untuk mengasah kita punya jiwa-jiwa survivor ya, untuk di masa depan, jiwa kepemimpinan, jiwa kreatif di situ ya, jiwa tidak baperan. Nah, di situ kan dilatih banyak hal. Jadi harus keluar dari zona nyaman. Ya, saran saya paling gampang ikut organisasi sih, ikut sebuah project, dan kita mengenal banyak karakter di usia sedini mungkin, supaya ketika kerja nggak kaget baru kenal karakter itu, akhirnya gampang untuk baper. Jadi saya saranin keluar dari zona nyaman untuk usia Gen Z adalah ikut project dan organisasi ya. Tuh. Lalu yang E, biarkan pikiran bebas dari imajinasi. Untuk para kaum halu sebenarnya ini suatu hal yang gampang banget ya. Halu itu juga di satu sisi adalah kreatif, tapi kalau berlebihan, tidak diarahkan ke tujuan-tujuan yang bisa positif, juga kurang tepat sebetulnya. Jadi halu di sini dalam artian diarahkan bisa menghasilkan uang. Misalnya ya, bisa bikin nilai-nilai tambah gitu, atau bisa dapat pemasukan sehingga kamu bisa beli kuota sendiri buat kuliah gitu. Kalau halu tapi habis itu tidak ada dampak positif, kita justru ke negatif, malah menghabiskan banyak uang, itu bukan hal-hal yang akhirnya mengasah kreativitas. Jadi arahkan imajinasi kamu ke hal-hal yang bikin kamu jadi lebih meningkat
hal baik dalam hidup kamu, seperti prosperity misalnya ya, kamu jadi makin kaya gitu karena kamu halu, kamu makin kaya berarti kamu kreatif. Tapi kalau sebaliknya enggak. Lalu F, mencoba hal-hal baru untuk meningkatkan pengalaman. Nah, ini harus berani mencoba hal-hal yang sebelumnya belum pernah kita lakukan, tapi yang kaitannya dengan hal positif tadi ya. Misalnya saat ini kalau di usia Gen Z lagi, saya katakan semester 2, 4 gitu ya semester. Sekarang kan semesternya semester genap ya, 2, 4, 6 gitu. Kalau kuliah itu memang, apalagi pandemi ya, paling enak emang di kamar, di kasur, nonton, gadget, paling itu aja ya. Tapi setidaknya banyak kegiatan loh sebenarnya. Ya, dengan di kamar tuh kamu bisa melihat dunia lebih luas lagi dengan mengikuti berbagai kegiatan virtual sebetulnya ya. Bisa dari gadget kamu tuh kamu bisa keliling dunia sebenarnya kalau mau cari tahu ya, banyak sekali kesempatan itu ya. Apalagi sekarang udah jenisnya zamannya udah internet. Nah, mencoba hal baru di sini tadi yang saya katakan, beranilah untuk ikut sebuah kegiatan ya, entah volunteer, entah sebuah kompetisi, entah pengetahuan seminar hal-hal baru gitu ya, yang berkaitan dengan apa yang akan terjadi ke depan. Jadi kalian harus punya visi, punya sebuah forecasting, peramalan ya. Ke depan juga nggak bakal kita kuliah terus-terusan bakal di kelas gitu ya. Suatu saat akan berkembang. Besok juga bakal online terus, pasti ada hybrid. Besok bakal online tapi juga bakal ada offline. Jadi nanti dunia itu akan berkembang seimbang. Itu ya, karena mungkin entah apa yang terjadi ketika virus ini sudah selesai, apakah ada virus lagi, kita nggak pernah tahu. So kalian juga harus siapkan hal-hal baru, jadi jangan stagnan ya, coba mulai berpikir apa yang akan terjadi ke depan, aku harus ngapain gitu. Misal itu tidak nyampe pikirannya, kalian bisa berdiskusi dengan dosen atau dengan teman yang memang kalian percaya untuk itu gitu. Nah, mencoba hal baru saya saranin adalah mengikuti kegiatan organisasi, mengikuti seminar-seminar. Kalaupun memang tidak keberatan dengan berbayar, bisa cari yang gratisan. Banyak banget info tentang itu ya, mau belajar apa.com misalnya, itu banyak banget di situ. Lalu ada motivasi non material. Nah, motivasi non material di sini bukan berarti Anda mengikuti sebuah kegiatan karena ingin cari uang. Non material tuh misalnya ingin cari jodoh gitu, tuh non material sih gitu ya. Motivasi non material lagi tuh selain ingin cari jodoh, ingin mendapat pencerahan, ingin dapat ilmu baru yang tidak disangka-sangka, penasaran akan hal lain gitu, atau ingin dapat teman gitu, ingin dapat hal-hal yang di luar dugaan, siapa tahu ada kesempatan kerja. Nah, motivasi-motivasi yang anti mainstream inilah yang akan mengasah kreativitas kamu. Lalu ada juga gimana cara mengasah kreativitas dengan bekerja lebih tekun lagi atau melakukan satu hal lebih tekun lagi. Bu, saya orangnya tuh gampang halu ya, gampang berimajinasi, sebenarnya saya kreatif. Kalau saya tekun berhalusinasi itu sebenarnya saya akan meningkatkan kreativitas atau tidak ya? Sebetulnya iya, tapi saya sarankan itu harus diarahkan ke hal-hal yang bisa bikin kamu lebih produktif. Dalam artian tadi, meningkatkan kamu punya uang saku gitu ya. Atau kalau tidak ada perubahan dalam hidup, gitu-gitu aja sih ya, nggak ada gunanya. Berarti kreatifnya belum bisa dibilang kreatif yang produktif. Ya kreatif tapi dalam tataran yang level paling rendah gitu ya. Yang penting kreatif bu, nggak apa-apa gitu. Tapi yang di sini kan kita bilang berbisnis gitu loh. Usahakan itu untuk bisnis, money ya, cuan. Jadi kalau bisa ya ke arah itu gitu. Karena kamu besok juga butuh yang namanya makan, butuh bantu orang tua, butuh kamu kuliah lagi, butuh kamu untuk menikah, masa minta orang tua terus apa, nggak malu kan? Otomatis ya kita harus punya harga diri ya, harus sadar tentang itu sedini mungkin ya. Usahakan seperti itu. Nggak ada yang bisa nolong kecuali kamu sendiri. Suatu saat tuh yang di sekaya apapun orang itu kalau nggak punya proses dan kerja keras, dia akan susah mempertahankan dia punya prosperity atau kekayaan gitu ya. Bukan berarti kekayaan itu segalanya tuh enggak, tapi yang penting adalah proses kerja keras gitu ya, proses kerja keras dan proses bagaimana kita berusaha mencapai
suatu hal yang mapan. Nah, di sini butuh sebuah ketekunan atau konsistensi atau sebuah istilahnya istiqomah gitu ya. Kalau sudah A, lakukan A secara rutin. Tuh. Lalu ada perlu semangat, perlu juga tepat waktu. Ciri-cirinya itu sih, kalau orang-orang yang gampang, cepet, bagus rezekinya itu memang tipe-tipe orang disiplin, tipe-tipe semangat. Kita udah bisa lihat itu gitu. Dari sini aja udah bisa diprospek, misalnya karakter satu kelas tuh si A on time, oh si B kalau semangat menjawab gini-gini, kita tuh udah bisa proyeksikan, kita tuh seperti sudah punya tanda ya, anak ini besok bakal bisa kesini nih gitu. Itu udah kelihatan, jadi itu dia udah punya bekal itu duluan gitu ya. Nah Bu, saya gimana cara menumbuhkan itu? Saya sekarang tuh belum bisa tumbuh-tumbuh. Memang tumbuhnya itu tidak bareng ya, walaupun kalian startnya sama-sama di semester ini, bisa aja yang terlihat menonjol tuh udah punya duluan gitu ya. Tapi saran saya itu lebih baik jadikan sebuah mirroring. Artinya kenapa kita ada di satu kelas, supaya kalian itu jadi contoh, jadi juga sebuah penyemangat, supaya ketularan gitu loh. Wah, dia startnya sama-sama kita nih, tapi dia lebih semangat, dia lebih on time. Nah, kalau bisa bersainglah dalam hal-hal yang positif ya. Kan namanya kompetisi sehat itu sangat dianjurkan banget ya. Makanya perlu banget. Nah, jiwa kompetisi itu juga perlu. Nah, kenapa? Supaya kita nanti majunya tuh lebih cepat, untuk dapat suksesnya lebih cepat. Kenapa Apple sama Microsoft itu sama-sama merajai dunia ya, Intel, terutama Intel M1? Karena kedua hal itu, kedua produk itu saling berkompetisi, tapi mereka sahabatan loh sebenarnya ya. Jadi waktu Steve Jobs meninggal, Bill Gates itu ya, pemilik Microsoft menyatakan sedih banget, saya kehilangan guru, kompetitor, pesaing yang terbaik saya tidak akan bisa mungkin mengeluarkan produk bagus lagi gitu ya di Microsoft, karena mirror dia, teladannya Bill Gates itu adalah Steve Jobs, Apple. Jadi bisa dilihat sekarang ya, Intel itu kalau di game, merek laptop gaming yang pakai Intel itu panas ya. Makanya ada Ryzen ya, Ryzen 7 sekarang udah generasi 7. Ryzen 7 itu katanya cenderung lebih bagus prosesornya dibanding Intel. I don't know why Intel sekarang agak beda kualitasnya. Apakah itu efek dari psikologis ketika Steve Jobs tidak ada, jadi dia tidak punya semangat lagi buat berkompetisi? Karena kadang kan teman terbaik kita atau kompetitor terbaik kita itulah buat penyemangat hidup kita. Seperti itu. Nah, itu juga perlu ditumbuhkan di jiwa-jiwa kalian. Jangan terjadikan hal itu sebagai yang negatif ya. Iri itu memang bisa positif, bisa negatif. Kalau bisa disetting positif, iri pada hal-hal yang baik, sehingga kita harus mengejar juga bisa seperti itu. Gigih juga dalam melakukan sesuatu. Kalau sudah menetapkan tujuan, susah untuk tercapai, ya itu wajar. Jadi jangan nyerah gitu ya. Jangan pernah mundur dengan satu kali kegagalan gitu. Kegagalan itu kan banyak orang bilang baru awal mau proses berhasil gitu. Memang ada stepnya, gagal dulu beribu-ribu baru berhasilnya kegagalan kesekian gitu ya. Nah oke, lalu ada juga bagaimana mengasah kreativitas dengan percaya bahwa Anda kreatif. Ini penting. Kalian juga harus mensugesti diri bahwa saya itu kreatif loh, saya kreatif. Ya memang sih, dengan mensugesti itu penting, tapi sekali lagi perlu juga manage, mengarahkan diri ke kegiatan yang positif gitu. Lalu mengevaluasi ide sendiri secara jujur. Nah, tadi saya sudah bilang memang halu itu kreatif, tapi kalau halunya tidak ada ide gitu ya, tidak ada hal yang berkaitan menciptakan hal baru gitu, itu susah sih dibilang kreatif yang produktif. Jadi kita maunya mengarahkan di sini tuh mengasah kreativitas, tapi juga jadi hal yang produktif gitu ya, mengevaluasi ide. Jadi ide-ide yang muncul itu bisa tidak ya kira-kira menghasilkan uang atau menghasilkan sebuah solusi atas permasalahan yang memang saat ini lagi dicari di masyarakat. Nah, itu harus kita mengevaluasi dengan teman, bisa berdiskusi dengan mentor, bisa dengan dosen, bisa kakak, adik, pokoknya yang Anda percaya, atau dengan diri sendiri bisa loh ya, mengevaluasi
bertemunya aku dan saya, kita bermeditasi sendiri, ini benar nggak ya gitu ya. Sebenarnya bisa saja. Oke, kreativitas produk tadi kan ada ya, yang kreatif dalam usaha itu yang nomor berapa nih? Nomor 3, yaitu kreativitas produk dan pengemasan produk misalnya. Nah, ini ada contoh kreatif produk. Ini produk apa? Coba. Nah, ini adalah produk selimut ya, selimut. Oke. Saat ini kan yang kita temuin ya di marketplace atau di toko selimut itu rata-rata ya motifnya itu aja ya, bunga, soft gitu ya, atau kartun. Ada nggak motifnya yang rada aneh, nyeleneh gitu ya, unik? Ya ini yang saya maksud dengan kreatif. Yang pakai astronot, ini yang baju tari, ada juga yang skeleton seperti ini. Oke, ini juga contoh kreatif, produk kreatif. Ada semangka bentuknya love, terus ada tangga yang susunannya agak berbeda ya, tangga kayu. Terus ini sebenarnya pencelup teh sih teman-teman. Ini adalah pencelup teh. Jadi di sini ini penyaring teh ya. Jadi tehnya dimasukkan ke sini gitu ya. Tapi sekarang yang ada di Indonesia cuma yang bentuk bola ya, tidak seperti ini. Ya, ini adalah meja kursi ya, kursi untuk membaca, tapi juga multifungsi sebagai rak buku. Sebenarnya kreativitas itu hal yang tidak bisa dipisahkan kalau ingin jadi seorang pengusaha atau wirausaha atau entrepreneurship. Wirausaha sendiri sebenarnya butuh sebuah senjata karena dalam berbisnis itu medan persaingannya sangat ketat sekali ya. Maka mau tidak mau harus punya jiwa kreatif. Kalau enggak dia tidak akan bisa bertahan di medan perang bisnis yang sangat kejam. Jadi ibarat itu kreativitas adalah sebuah senjata. Jangan harap bisa bertahan cukup lama kalau kamu tidak punya senjata yang namanya jiwa kreatif. So kreativitas itu baru bisa keluar ya, bisa melihat dan menangkap peluang. Ketika kamu bisa melihat peluang, melihat sebuah solusi, baru itu muncul sebuah kreativitas. Seperti kata Bill Gates, if you born poor, it's not your mistake, but if you die poor, it's your mistake. Jadi sebenarnya kalau tiap orang itu terlahir nggak punya apa-apa gitu ya, ibaratnya seperti itu. Semua orang terlahir memang nggak bawa apa-apa gitu kan. Walaupun sebenarnya dilahirkan di orang yang berada, orang yang punya, dan orang yang tidak punya misalnya, kurang mampu, sebenarnya sama. Karena kekayaan kan bisa saja hilang sewaktu-waktu. Atau yang tadinya tidak punya jadi punya. Nah itu semua tergantung proses dan kerja keras. Jadi memang semua orang lahir di dunia ini tidak punya apa-apa. Yang bikin dia punya apa-apa adalah proses dan kerja keras. Jadi kenapa sampai ketika tua masih nggak punya apa-apa? So it is definitely our mistake. Karena ada proses dan kerja keras yang seharusnya kita lakukan di masa muda tapi tidak berjalan. Kenapa kreativitas itu jadi hal penting ya buat pengusaha? Sebenarnya itu pertanyaan klise, tapi jawabannya yang cukup menguras pemikiran ya. Karena pengusaha itu membutuhkan di saat-saat tertentu ya, dia bisa menciptakan sebuah produk yang tidak ada di pasaran gitu ya, yang orang selama ini cari. Saat ini apa yang sedang dicari coba? Saat ini yang sedang dicari pasti obat ya, obat untuk coronavirus ya. Ini semua negara berlomba-lomba. Bisa dikatakan kreatif tidak? Sebenarnya iya. Karena jenis bukan vaksin ya, beda ya. Obatnya bakal keluar nanti kemungkinan sih 2-3 tahun. Vaksin dulu pasti yang keluar ya.
vaksin yang paling mudah diproduksi sih. Ya bukan berarti mudah ya, secara kapitalis lebih menguntungkan vaksin baru obat dulu kan. Nah vaksin dulu yang keluar. Vaksin itu di seluruh dunia punya loh vaksinnya ya. Indonesia juga sebenarnya punya vaksin untuk corona. Tapi sekali lagi karena ini berkaitan dengan kapitalis dan uang ya, tentu saja semua bidang apapun itu pasti ada berkaitan dengan usaha. Kan mereknya beda-beda. Vaksin yang kita gunakan nanti ini adalah Sinovac ya, bekerjasama dengan Sinovac ini bekerjasama dengan Bio Farma. Kami yang di pendidik ini ya di universitas sudah mendapatkan pendataan juga, katanya sih bakalan dapat sebentar lagi vaksinnya karena merupakan golongan pelayan publik ya, selain guru, tenaga kerja kesehatan itu ya, pemerintah juga dosen dan pengajar itu dapat jatah duluan gitu ya. Ada pendataan kemarin, mungkin dalam waktu dekat. Nah, dalam artian di sini kreatif belum memunculkan produk. Jadi kenapa vaksinnya itu banyak banget jenisnya ya. Dan Pfizer itu yang ada di Eropa. Sebenarnya ini kreativitas masing-masing negara untuk bisa memunculkan hal-hal yang belum pernah di pasaran. Kenapa namanya berbeda-beda, jenisnya berbeda-beda, yaitu kreativitas mereka masing-masing. Berlomba-lomba sebenarnya semua negara ini untuk mendapatkan atau menemukan sebuah solusi dari masalah. Begitu ya. Untuk obat kok nggak ada yang kreatif di obat. Belum, ini namanya proses ya. Jelas pasti vaksin dulu ya. Oke lah, kalau memang udah obat keluar dulu, vaksinnya nggak laku nanti. Dan otomatis untuk bisa bikin obat itu nggak gampang, jauh lebih lama. Daripada matinya banyak ya korban dari COVID ini, lebih banyak lagi sedunia, habis nanti manusianya, lebih baik divaksin dulu yang lebih gampang untuk prosesnya. Jadi gitu ya, vaksin dulu biasanya. Oke, yang kedua, kreativitas menjadi sangat penting juga karena manusia kreatif itu bukan peniru, melainkan pemimpin. Jadi kalian yang sering banget atau kita ya, kalau hanya sekedar copy paste tugas dari internet atau pinjem temen jawabannya cuman di copy paste aja terus di submit misalnya tanpa kita kerjakan sendiri, itu sebenarnya kalian sudah melakukan sebuah mematikan jiwa kreatif kita sendiri. Kita mengunderestimate dan mengubur dalam jiwa kreatif kita. Dan kalau kebiasaannya seperti ini sering sekali, susah banget jadi leader dan mau usaha besok itu kesulitan banget ya, mau bisnis. Karena jiwanya itu sudah susah, tidak punya lagi jiwa kayak gitu, udah terkubur dalam-dalam. Jadi usahakan born to be original. Sebisa mungkin kerjain sendiri walaupun salah, tapi nggak fatal lah ya, jangan sampai fatal. Itu sudah berusaha untuk menumbuhkan jiwa kreatif. Yang ketiga, first mover advantage. Karena yang namanya kreatif itu dia adalah seorang yang jadi pertama kali melakukan sebuah gerakan. Jadi siapa nih yang seluruh dunia mengeluarkan vaksin duluan? Kalau nggak salah Eropa deh waktu itu ya. Inggris, kalau nggak Inggris, Amerika yang berlomba-lomba. Itu ya. Lalu yang keempat, kreativitas dapat mencari jalan atau jalan keluar, membuka terobosan dan menciptakan perbedaan. Kalau kita kreatif, otomatis kita bisa melihat peluang dan bisa memecahkan masalah. Jadi intinya di situ. Kenapa perlu punya jiwa-jiwa menciptakan? Karena kita bisa menyelesaikan sebuah solusi. Kita bisa menciptakan sebuah solusi. Lalu penting juga karena resiko dari kehidupan seseorang wirausaha sehari-hari. Ya, resiko berbisnis itu lebih besar daripada resiko jadi seorang pegawai. Karena sebenarnya cita-cita pengusaha itu bukan cita-cita yang mudah dan nggak banyak orang mau ke sana juga ya. Begitu masuk di kampus nih, misalnya daftar SBM, pasti kalau ditanya cita-citanya apa, ya sesuai jurusannya gitu ya, jurusan engineering, ya jadi pekerja di BUMN misalnya, atau jadi PNS, pasti itu. Jarang yang mau jadi entrepreneurship, agriculture misalnya, atau mau nerusin kayak Nadiem Makarim atau kayak ada Mas Deva di Ruang Guru misalnya. Jarang banget yang punya cita-cita ketika mau kuliah itu adalah jadi pengusaha. Iya ya. Ya kenapa?
karena resikonya tinggi. Satu, untuk bisa ke sana itu nggak gampang, dan kalau nggak orang kepepet banget nggak ada tuh kepikiran jadi pengusaha gitu. Kayak resiko sehari-hari itu banyak. Salah satunya adalah resiko nggak laku dagangannya, otomatis nggak bisa makan, nggak bisa bayar karyawan gitu. Nah, kenapa bisa gitu? Karena mungkin siasatnya kurang, jiwa kreatifnya nggak dilatih. Namanya bisnis itu kejam, ini dunia terkejam itu menurut saya ada dunia bisnis gitu ya. Setiap hari banyak yang ingin kita tutup. Oh gitu, serem banget ya. Ya itulah kenapa senjata kita harus kreatif, salah satunya. Lalu kreativitas juga penting karena menghubungkan sebuah bidang atau hal-hal yang terpisah atau terisolasi. Jadi kan ada dalam suatu bisnis itu hal-hal yang tidak terjangkau ya. Misalnya adalah keuangan, contohnya gitu. Masalah keuangan atau masalah pasar, kita mau ekspor susah gitu. Kayak saat ini regulasi diperketat, nah kita harus kreatif. Kalau susah dijual keluar nggak bisa, kenapa nggak dijual di dalam yang orang juga butuh misalnya. Itu kan salah satu pemikiran yang di luar pada umumnya, itu kan kreatif ya maksudnya. Kalaupun memang untungnya bakal matinya lebih sama, kenapa nggak dicoba dijual di sini? Kalau memang pasar di luar lagi seret misalnya. Kalau memang rumah sakit lagi penuh, kenapa hotel-hotel nggak mau coba bantu menyewakan untuk para yang sedang diisolasi, ya kerjasama dengan rumah sakit. Atau juga didesinfektan nanti bisa, ya kan? Kenapa harus sampai tutup? Itu sebuah pemikiran kreatif juga. Di Eropa juga sudah mulai seperti itu ya, hotel-hotel juga sudah kerjasama dengan rumah sakit. Akhirnya juga hotel bisa digunakan untuk ruang isolasi. Bukan untuk yang parah-parah ya, yang pakai ventilator jelas itu harus di rumah sakit. Tapi kalau untuk isolasi yang memang OTG kan bisa nyewa di hotel. Di Jakarta juga udah sih sebenarnya. Nah itu salah satu kreatif ya, yang hubungan titik-titik tidak terpisahkan. Nah contoh kreativitas dalam bisnis ini ada contoh pada tahun 1980. Seorang mantan pegawai PT Pertamina melihat banyaknya pekerja asing ya, orang asing tidak berani minum air keran di hotel. Kenapa? Padahal di negaranya air keran itu bisa diminum. Tuh, ini cikal bakal Aqua ya, ide air minum kemasan. Lalu ada seorang pengusaha atau yang bernama Tirto Utomo ya, membangun usaha air kemasan bisa diminum. Jadi dia menggantikan tempat minum yang bentuknya ceret yang biasa dipakai di rumah gitu. Berkat kreativitas ini dan mau dikomersilkan gitu ya, jadilah sebuah bisnis besar. Dulu waktu pertama kali Aqua muncul itu dihina, dibully. Ngapain beli air gitu, ngapain jualan air, ditaruh di plastik lagi botolnya gitu kan, nanti bisa pulang minum kok itu pakai ceret. Tapi kalau di tengah jalan tiba-tiba haus gimana itu ya. Nah itu salah satu bentuk kreatif. Tapi ini udah tahun 80, 1980, udah hampir 30 tahun ya, 30 tahun yang lalu. Itu kreativitas di era itu. Nah kreativitas di era sekarang udah beda problem. Misalnya plastik tuh udah nggak boleh sebenarnya ya, produk plastik itu dianggap tidak eco green. Jadi sebenarnya produk Aqua sekarang tuh juga sedang memikirkan gimana caranya. Jadi dia sedang diuji kreativitasnya. Semua perusahaan saat ini sedang diuji kreativitasnya ya, perusahaan air minum terutama nih saya contohin karena ini Aqua ya, terkait dengan regulasi go green gitu ya. Di luar negeri awareness tentang go green sudah tinggi gitu. Jadi air minum kemasan itu di sana udah nggak dianjurin lagi ya, dari plastik terutama ya, air botol minum plastik udah mulai sadar ke penggunaan tumbler dan sebagainya.
Nah karena Aqua kan banyak ya yang ngejual botol plastik air mineral, diikuti dengan followernya yang lain, karena dia jadi leader ya, Aqua leader produk, dan followernya ada Le Mineral, Fit, dan sebagainya. Nah sekarang dia sedang berpikir gimana caranya tetap jualan air minum tapi tidak menggunakan plastik, botol plastik. Katanya sih ada dengar-dengar, tapi nggak tahu mau diimplementasikan kapan ya. Itu produk dari mana saya kurang tahu. Apakah Aqua akan melakukan itu? Kita lihat saja nanti ke depan. Jadi nanti akan sulit ditemuin lagi jualan air minum ya kemasan kayak botol-botol gitu ya di convenience store atau di Indomaret Superindo. Tapi bentuknya galon dan kamu nanti isi sendiri gitu ya, pakai tumbler. Kalian isi sendiri pakai tumbler. Kalian galon mau beli 250 ml, bayar sekian, tumblernya sini. Jadi isi ulang. Jadi kamu tinggal beli airnya aja. Katanya tidak ada yang ide seperti itu, dengar-dengar, tapi entah kapan akan direalisasiin terkait dengan eco green atau berkaitan dengan green earth regulation di seluruh dunia. Nah, orang dewasa yang tidak kreatif ini maksudnya seperti apa sih? Sejak lahir sebenarnya manusia tuh sudah diberi modal yang penting, yaitu pemikiran kita atau otak kita ya. Dengan modal ini kita seharusnya bisa berpikir, bersikap, dan bisa mencari sebuah solusi yang lebih baik dibanding makhluk hidup atau benda mati lainnya atau mesin. Nah, dengan pemikiran dan otak yang sehat, kita sebenarnya bisa berpikir lebih kreatif, sehingga gagasan ide, pendapat, juga terobosan baru, breakthrough itu jauh lebih inovatif lagi, jauh lebih berbeda lagi dibanding penemuan sebelum-sebelumnya gitu ya. Nah, kenapa disebut orang dewasa yang tidak kreatif? Sebenarnya kita tuh orang udah berumur ya, yang dimaksud dewasa kan pasti sudah akil balik dan sebagainya, sudah tahu sadar baik buruk, sudah tahu baik buruk yang mana seperti apa, itu udah dewasa. Nah, seharusnya itu kita sudah punya aktivasi tentang otak kita jauh lebih tinggi dibanding yang belum dewasa dong. Sudah harus bisa mengeluarkan gagasan-gagasan yang solutif ketika menghadapi masalah ya. Artinya seperti itu. Nah, pembuka pintu kesulitan. Berpikir kreatif itu punya manfaat, bisa membuka pintu kesulitan atau bisa unblocking hal-hal yang menghambat jalan hidup kita. Biasanya orang Indonesia itu kalau belum tenggelam ya sebatang leher, dia nggak akan bisa renang. Jadi dicemplungin dulu gimana bisa bertahan hidup, akhirnya dia bisa renang. Kalau nggak bisa ya udah goodbye. Tapi rata-rata jiwa survive itu muncul kalau kita dipaksa, dihimpit, dan ditekan ya. Rata-rata sih seperti itu kalau yang mentalnya tangguh ya. Nggak tahu lagi kalau nggak tangguh. Saya bilangnya mentalnya tangguh, itu pasti dia bisa unblocking atau muncullah kreativitas itu. Kreatif sendiri yang persepsi lain itu dia bisa melihat sudut pandang yang berbeda. Semua orang sekarang fokus jualan masker. Ada satu orang nih di tempat saya nih, daerah saya di Jogja, jualannya beda, nggak masker. Semua toko jual, dia jual apa? Jual degan, es kelapa muda. Laris nih bukan main. Es kelapa muda itu ya. Dia cari pengepul ya. Ternyata saya tanya dia dulu pegawai bank. Terus dia keluar pandemi dan dia punya kenalan waktu dia di bank, punya usaha kelapa. Dia ambil dari daerah Kulon Progo. Di daerah sana penghasil kelapa ya, banyak banget penghasil kelapa. Oke. Terus di sini ternyata pelanggannya, restoran, orang di pinggir jalan beli, emang kelapanya lebih enak sih, lembut, banyak dagingnya, gede gitu ya. Terus dia siap juga menerima yang jenis kopior, wah itu jenis paling mahal, benar-benar mahal tuh ya. Nah dia bisa melihat sesuatu dari sisi yang lain, jadi nggak ngikut-ngikut aja gitu ya. Ke sudut pandang yang lain. Tapi sudut pandang dia dengan penjual masker di kiri kanan itu sama ya, menjaga imunitas dan kesehatan, tapi dia jualannya beda.
perspektifnya dari makanan, dari asupan dan sebagainya. Oke, lalu berpikir kreatif kenapa bisa buka pintu kesulitan? Jadi dia menemukan hubungan baru. Dia harus membuka diri dengan orang-orang lain yang kiranya orang ini bisa bantu kita dalam hal sumber daya yang dia punya. Kayak tadi yang jualan kelapa, otomatis kan dia harus berpikir bahwa siapa yang kira-kira punya teman, punya jualan atau pengepul kelapa dan sebagainya. Itu menemukan hubungan. Lalu membentuk kombinasi baru dari objek, konsep, dan fenomena. Nah, kreatif sendiri ini yang dimaksud selain membuka sebuah hubungan baru, berani untuk bekerja sama dengan orang baru ya, juga harus membuat kombinasi dari produk-produk yang berbeda. Konsepnya beda, fenomenanya beda. Kalau tadi dia kelapa nih, kenapa dia laris? Karena konsepnya adalah makan kelapa di situ, tapi sendoknya tuh dari kelapanya sendiri yang dipotek ya, dibuka dijadiin sendok gitu. Kelapanya tuh jadi kayak sendok, jadi kita nyendokin tuh ya pakai si kelapanya yang udah dipotong atasnya dan dibuka itu ya. Terus juga dia bisa kasih rasa macem-macem sih sebenarnya. Ada yang karamel, dia nggak tahu dapat dari mana dia punya ramuan seperti itu ya. Ada juga dikasih jamu juga gitu ya. Jadi dia mengombinasikan konsep-konsep yang berbeda di fenomena yang saat ini sedang terjadi. Ini sebenarnya kalau ingin menyelesaikan sebuah journey atau perjalanan ya yang jauhnya ribuan mil, tetap kita harus diawali dengan langkah kaki yang sederhana gitu. Saya sudah niat tapi nggak ada langkah, cuma jadi harus ada langkah satu demi satu. Memang susah, tapi butuh mentor ya kalau misalnya butuh semangat. Nah, melihat sudut pandang yang baru, sebenarnya masalah kita hadapi itu tidak berubah ya. Yang kita ubah itu cara kita. Masalah tidak pernah berubah, dan bahkan itu aja yang akan dihadapi, tapi skalanya cuma diperbesar aja di tiap proses kehidupan. Jadi cara pandang kita tuh selalu diuji dari berbagai sisi dan bagaimana menanganinya. Bisa memandang sebuah kegagalan sebagai sukses tertunda, bukan sebagai alasan untuk menyalahkan diri sendiri misalnya, atau mengunderestimate orang lain atau saling menyalahkan. Jadi kita harus bisa memandang dari sisi yang lebih luas. Oke, ini ada contoh juga ya yang disebut dengan kreativitas produk. Mungkin ini sudah banyak. Tapi ada yang saya temukan produk kreatif ya di marketplace, salah satu marketplace Shopee kalau nggak salah. Custom tumbler. Jadi dia jualan tempat minum yang di custom, bentuknya dari besi ya. Tapi customnya lucu, bukan nama. Customnya itu print-printan dari produk-produk pencuci kamar mandi kalau nggak salah ya. Jadi tumbler tempat minum tapi di print tulisannya Baygon gitu, atau tulisannya ada Wipol pembersih kloset misalnya, dan Sunlight misalnya, terus juga Rinso. Wow banget, itu banyak yang beli ya, terutama yang tumbler warna hijau yang tulisannya Baygon. Kan seru buat ngeprank, seru buat dibawa kemana-mana jalan gitu ya. Bawa tas, dikeluarin aku haus, tuh kok dia minum Baygon gitu. Ternyata itu tumbler yang emang di custom gambarnya Baygon gitu. Nah, itu yang dimaksud dengan kreatif ya. Nah, hambatan kreatif sebagai manusia, kita adalah ciptaan Tuhan yang unik sebenarnya. Gak ada orang yang 100% itu sama. Setiap orang beda ya, kalaupun sama gak 100% sih. Di ilmu ekonomi semua keunikan itu punya nilai-nilai ekonomis ya, punya nilai angka bernilai intinya. Dibentuk jadi satu yang bisa lebih berharga sesuai keunikan dari masing-masing produk tersebut. Jadi setiap produk itu punya nilai tambah yang bisa menghasilkan uang. Kenapa kita tidak bisa jadi orang yang kreatif? Sebetulnya berawal dari pemikiran kita sendiri.
pandangan diri kita bahwa kita tuh suka dengan hal-hal yang gini-gini aja udah cukup. Nah, itu persepsi ya. Terus yang kedua, ada desakan dari dalam hati kita. Sebenarnya saya lebih suka terima gaji misalnya, lebih aman, safety gitu ya. Saya lebih nyaman gini, itu emosi ya. Lalu kultural, kalau memang lingkungannya bukan seniman, susah ya untuk bisa jadi seniman. Kalaupun bisa, pasti dulu pernah ada kakek neneknya juga seorang seniman. Kalau tidak ada darah-darah pengusaha, memang mau jadi pengusaha itu susah. Nah, itu yang dimaksud dengan kultural, itu DNA. Kalau menjadi dokter, kalau nggak ada darah-darah dari bapak ibu atau keluarga dekat, keluarga besar dokter, mau jadi dokter apa susah. Katanya sih, ya konon katanya. Ya, ada yang bilang itu benar. Nah, itu termasuk dari kultur gitu ya. Ada mirroring di situ, ada contoh teladan. Nah, biasanya keturunan di situ ikut. Ada sesuatu yang ikut. Saya jadi pengajar, saya juga nggak nyangka saya bisa ngajar di sini, bisa sampai di sini, bisa menerangkan seperti ini. Juga awalnya tidak ada niat, tapi memang semesta yang mengarahkan kemari karena kakek, nenek, saudara saya, paman, bibi, semuanya pengajar ternyata. Saya baru sadar beberapa tahun yang lalu ya. Sampai eyang saya juga ngajar gitu dulu. Eyang saya tahun 40-an ya, zaman kemerdekaan tuh eyang saya guru ternyata. Oh my god. Ya, itu kultur. Makanya bisa ngomong kayak gini karena memang sudah budayanya seperti itu, darah yang dialirkan, kulturnya begitu. Lalu lingkungan. Nah, lingkungan sama ya dengan kultur. Jadi kultur tidak harus dalam berkaitan dengan keluarga ya, bisa dengan kiri kanannya. Memang kita hidup di lingkungan pengusaha, kita sering lihat orang jualan, terus kita termotivasi, coba ikut jualan, terus lingkungan mensupport juga akhirnya ya. Tapi kalau lingkungan tidak mensupport, misalnya ngapain anak perempuan jualan pontang-panting, ngeluarin duit, pulang malam, udah mending mending kerja jadi PNS misalnya, atau kerja ikut BUMN misalnya. Nah, itu juga salah satu hambatan lingkungan itu ya, hambatan dari support orang terdekat, support dari di mana kita tinggal. Bukan berarti jadi PNS dan BUMN itu salah atau jelek, itu tidak ya, itu hanya contoh saja yang merupakan hambatan lingkungan. Persepsi orang itulah akhirnya membentuk hambatan lingkungan itu ya. Lalu ada juga intelektual ya, misalnya memang hitungannya tidak kuat dan dia tidak punya kemampuan tentang bidang itu, tidak ada kemauan juga. Emang benar sih, seorang pengusaha dan entrepreneurship itu orangnya rata-rata IQ-nya emang wow ya, wow. Dalam arti emang orang jenius, nyentrik dan jenius. Ya, seorang pengusaha itu nyentrik dan jenius. Tapi bukan serta-merta dia harus diberkahi itu dulu di awal baru jadi. Enggak, itu proses. Ada kok yang nggak terlalu sejenius itu, tapi karena proses kerja keras dia akhirnya meningkat, dia punya intelektualnya, dan sampai di titik itu dia tidak gagal lagi. Jadi itu meningkat ya. Jadi artinya intelektual itu di situ. Kreativitas tergantung juga bagaimana kita menyikapi atau memahami sesuatu di sekeliling. Kalau kita nggak paham, itu kan intelektual juga ya kaitannya, ya otomatis susah untuk kreatif. Nah, sebenarnya 90% pebisnis yang di lapangan ya, banyak yang tidak berhasil di dunia online, atau sebaliknya ya, dunia online dan offline itu susah. Tapi ini hampir 90% loh ya, 90% yang jualan di toko tuh susah untuk dunia online karena itu berbeda. Tapi sekarang mungkin agak lain ya, sekarang malah semuanya banyak yang online ya. Nah, gimana cara meningkatkan kreativitas? Dengan teknik create dan teknik visual. Create yang dimaksud satu, kombinasi baru yang saya bilang, modifikasi yang lama, tambahkan hal baru satu aja, itu jadi produk baru. Lalu gunakan input yang random. Input random itu tadi ya, berikan satu masukan aja hal baru ya yang berbeda. Yang ketiga, buat sebuah eliminasi. Kalau ini sudah pernah dipakai, fitur ini nggak usah ada, kita harus ada fitur yang berbeda ya. Gunakan alternatif. Alternatif itu misal kita kepentok, jangan terus menyesali, menyerah dan sebagainya. Kita harus cari planning yang lain yang kira-kira tetap bisa sampai ke tujuan.
Lalu ada juga cara berpikir yang sebaliknya atau berpikir lateral. Berpikir lateral itu berpikir yang anti mainstream. Nanti saya contohkan. Kasusnya kasus-kasus ekstrim. Nah, kasus ekstrim ini artinya mungkin fenomena yang cukup menghiburkan ya dibanding yang lain gitu. Misalnya waktu itu kan ada kasus tentang kopi sianida. Nah, langsung semua kafe itu judulnya adalah kopi Mirna, kopi Vietnam. Jadi laris banget ya. Jadi ini karena kasus gitu ya. Ada sebuah kasus yang cukup menghebohkan lalu jadikan sebuah brand produk. Nah, teknik visual berhubungan dengan melihat, mengimajinasikan dan menggambarkan. Jadi visual di sini artiannya adalah packagingnya harus menarik, produknya juga oke gitu ya, karena terkait dengan hal-hal yang dipandang. Nah, prinsip berpikir kreatif itu seperti apa sih? Ada 6 prinsip. Pertama, pola pikirnya tadi juga harus bisa berbeda dengan yang lain. Diawali teori ketidaksempurnaan. Jadi yang dimaksud tidak sempurna itu tadi ya, ada contoh Gojek, karena untuk memesan sebuah transportasi itu harus ke pangkalan, kan merepotkan ya. Untuk era-era zaman dulu sudah ada Gojek ya. Nah, itu hal-hal yang tidak sempurna kan. Jadi mungkin tidak kalau bisa dipanggil secara online, telepon gitu kan, pakai handphone, pakai aplikasi gitu. Nah, itu pola pikirnya yang perlu harus dirubah. Lalu berpikir tidak sama dengan pesaing gitu. Kalaupun mau sama, kalau bisa agak sedikit ada yang dirubah dan itu jadi hal yang baru. Berpikir lebih mendetail. Nah, ini dia kadang seorang yang kreatif tuh kadang belum bisa sampai sedetail itu ya. Makanya butuh namanya teman berpikir, brainstorming, juga diskusi cross check dan terus menerus. Harus selalu ditanyakan. Jadi kalau punya teman itu jangan cuma buat curcol. Kalau bisa ada teman yang khusus buat brainstorming, kita punya kemampuan supaya meningkat, memiliki hasil yang sempurna. Nah, ini dia prinsip berpikir kreatif tuh kadang orang-orangnya tuh orang-orang perfeksionis ya. Kalau ngerjain itu bener-bener banget dia harus mantep. Ngerjain tugas aja dari ciri-cirinya. Dia harus bisa selesai tepat waktu dan imang hasilnya itu oke, mantep, bisa ya ayem. Bukan asal-asalan penting numpuk. Nah, itu memiliki hasil sempurna. Dia merasa harus perfect menurut versi dia. Itu disebut dengan prinsip kreatif. Oke, nomor 5 harus menghasilkan sebuah solusi. Itu juga kreatif, itu juga tadi sudah saya jelaskan. Harus ada solusi. Lalu 100% knowledge, 99 imajinasi. Nah, ini dia berpikir kreatif itu sebenarnya 99%-nya tuh adalah hal-hal imajinasi aja. 1%-nya knowledge. Nah, ini dia ketidaksempurnaan. Jadi kenapa di sini muncul pola kreatif tidak sempurna? Kalau dulu pot itu harus dari tanah liat, sekarang bisa dari plastik. Karena tanah liat sering pecah, ya kan, tidak sempurna. Akhirnya biar tidak pecah, dibuatlah pot dari plastik. Nah, ini juga berpikir tidak sama dengan pesaing. Kalau ini yang lain mie warnanya kuning, ini ada mie warnanya ungu dari ubi misalnya. Warnanya hijau dari pandan, ada es juga, es yang menyala-nyala asapnya ya dari nitrogen. Lalu berpikir juga kreatif terkait dengan produk atau packaging. Ini makaroni ya. Atau kreatif produk juga di sini. Nah, crispy almond ini dari Surabaya, karikan dari Dieng, ini dari Jepang kalau nggak salah ya, mie Jepang. Oke, ini ada permen, tapi bentuknya seperti kalung ya kalau nggak salah. Oh, ini permen, cupa-cup, macam-macam bentuknya, hanya di luar negeri aja kalau nggak salah. Nah, ini juga masih contoh kreatif produk minuman ya, produk minuman. Ini kalau tidak salah es krim. Nah, seperti ini pernah masuk ke Indonesia ya produk ini. Ini apa? Kalau ini coba ditebak. Ini apa ya? Ada yang bisa? Ada yang tahu? Ya, ini deterjen. Deterjen yang mini ya. Oke, kalau ini produk yang terkait adalah sayuran organik ya. Oke, ini anti maling ya. Tempat makan anti maling. Jadi dibuat sengaja kelihatan busuk gitu biar nggak dicolong.
teman kantor atau teman kelas ya, karena mungkin ini solusinya untuk anak-anak yang problem bullying di sekolah ya, diambil lunchnya gitu, mau dimakan tapi ternyata busuk kayak jadi dimakan gitu. Kreatif produk untuk minuman. Nah, ini minuman, kalau ini teh ya, ini contoh-contohnya. Oke, kalau ini roti ya, kreatif produk untuk roti, kreatif produk untuk minuman berenergi. Ini sepatu, ini packaging sayur ya, kalau misalnya mau ke swalayan, tempat swalayannya. Ini Coca-Cola. Oke, ini madu, roti. Oke, berpikir lebih mendetail, innovation. Jadi memang kita harus berlatih memikirkan semua hal secara mendetail. Oke, tadi yang sudah saya katakan, hasilnya harus sempurna, perfection. Jadi memikirkan detail, karena memikirkan rencana ke depan itu dibuat breakdownnya secara mendetail. Kalau keuangan harus bagaimana targetnya, SDM orangnya bagaimana seharusnya, target kerjanya dan sebagainya. Juga harus menjadi sebuah pemecah masalah. Sebenarnya imajinasinya 99, satunya knowledge. Tapi memang kalau kebanyakan imajinasi, satu knowledge ini juga berarti loh. Kalau satu knowledge, 1% knowledge tidak ada juga tidak akan bisa. Jadi menurut Einstein sendiri, imajinasi itu penting sih daripada knowledge. Tapi knowledge juga sebagai pelengkap, justru dia juga jauh lebih penting. Kreativitas dari 1% inspirasi, 99% kerja keras. Ini juga didukung tadi ya aspirasinya Einstein dengan Thomas Alva. Jadi percobaannya Thomas Alva itu kalau nggak salah ke 100 berapa, tapi dia nggak nyerah. Coba kalau dia nyerah pasti nggak akan ada temuan itu. Ketika dia coba ke 101 dan 102 kalau nggak salah, baru akhirnya berhasil. Bayangkan kalau dia nyerah di percobaan sebelum ke 100, dia nggak akan menemukan gitu ya. So, kreativitas itu 99,9% didapat karena memulai, bukan memikirkan. Ya, saya bilang yaitu dari proses dan kerja keras. Dan juga harus nyentrik dalam artian pola pikir kreatifnya harus penuh siasat menghadapi persaingan. Tapi siasat yang positif ya, tadi dengan kreativitas senjatanya. Oke, ini saja cukup yang mungkin bisa saya sampaikan ke teman-teman semua terkait dengan materi bagaimana berpikir yang penuh kreativitas. Sebenarnya belajar untuk kreatif itu perlu ada mentor dan diskusi. Ya, ada banyak kok kuis-kuis bagaimana melatih otak yang kreatif. Jadi teman-teman cukup segini dulu ya yang bisa saya sampaikan, cukup sekian dulu. Mudah-mudahan memberikan manfaat buat teman-teman semua dan juga teman-teman yang lain yang mungkin mengikuti dan dari awal ya sampai akhir di video ini. Silakan Anda berikan pertanyaan di kolom komentar. Jangan lupa format nama, kelas, ya, dan juga NIM. Lalu pertanyaan Anda apa yang seputar materi yang tadi sudah saya sampaikan, ya, terkait dengan kreativitas atau berpikir kreatif. Oke, sampai ketemu minggu depan. Mudah-mudahan selalu memberikan hal yang positif ya. Dapat hal yang positif setelah Anda mendengarkan materi kali ini. Saya cukupkan sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi minggu depan.